tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiar. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiar. Tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan part 1, kita masuk ke part 2 terkait kajian-kajian persiapan Ramadan, meniru dari ulama-ulama dahulu gimana fadilah kita mengamalkan puasa Ramadan. Wabadu, menurut beberapa mufasir itu ulama ahli tafsir, ya, maksud dari ayat tadi, ya, adukan surat 59 runut dari permasalahan sifatnya keduniaan 9, dari runut orang-orang yang utama 3, para imam, dan ditetapkan yang sudah ditetapkan takdirnya secara 4 tadi, maka kita memohon. Dari angka aja kita sudah bisa menerka. Apa ya? Nah, itu mutolaah secara mantiki gitu ya. Tapi itu jangan dikaji. Nanti ada orang yang disebut kodiktif katanya. Ya. Jadi berapa mufasir firman Allah tadi, maksud malam yang diberkahi fi lailatin mubarakatin. Kan ada tuh? Ya. Malam yang diberkahi itu ada 2, 15 Nifu Syaban dan malam Lailatul Qadar. Duduk gak? Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bulan Ramadan. Itu kunci matinya tuh gak? Krek gitu. Udah baik. Maka 10 hari lakukan doa-doa tadi di bulan Ramadan 10 hari sebelum masuk Idul Fitri. Duduk gak? Ya. Ada 2. Pertama malam nisfu Syaban 15 amalannya. Yang kedua di Ramadan 10 terakhir. Duduk gak? Itu terkait dengan merubah takdir buruk ke takdir baik, dan di sana permohonan ketetapan yang jomblo menjadi tidak jomblo, yang belum kerja menjadi ingin kerja, yang miskin ingin kaya, yang punya utang ingin lunas, masuk tuh semua. Tapi jangan yang kecil-kecil deh. Udah pakai aja ulama Allah Maha Tahu. Duduk nggak? Kan gitu. Ya. Jadi doa yang tepat ada 2. Doa yang tadi Anung baca itu Syaban.
doa yang untuk Lailatul Qadar itu yang dari Syekh Abdul Qadir Jilani khusus kemarin. Buka tuh risalahnya. Anum share tuh. Beda itu. Sekarang doanya di bulan Syaban lebih cenderung ke umum yang tadi dibaca. Udah pernah kita amalkan kan? Nah, Syaban tuh pakai sampai Ramadan. Pas malam Lailatul Qadar pakai yang dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tadi itu lebih cenderung kepada mufakat ulama. Paham? Kalau enggak nanti Anu ingatkan lagi. Ya. Anu enggak mau mendoakan karena waktunya belum datang. Dalam ilmu tauhid, waktu belum datang, kita jangan melafalkan. Paham nggak nih? Waktunya belum duduk. Kita nggak boleh menggeser takdir. Siapa tahu kita di Ramadan kita udah nggak ada. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Tapi Anda harus menyampaikan keilmuannya, tapi tidak diamalkan. Yang diamalkan Syaban. Itu terkait dengan waktu yang sudah ada di Rajab. Doa tadi. Maka kita berdoa ada tempat, ada waktu. Sampai nggak? Berdoa itu ada tempat dan ada waktu. Pahami itu. Nggak perewel. Maka dapatnya juga perewel juga tuh perewel ya. Bebas aja. Betul kan? Nah. Jadi menurut Bapak Masir, malam Lailatul Qadar itu yang pertama dalam pengertian ayat tadi ya, yaitu yang pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua Sya'ban. Dibalik Sya'ban dulu amalannya baru Lailatul Qadar. Sedangkan dosa-dosa yang tak diampuni di malam nisfu Sya'ban, ya, kita nukil lagi ya. Ada dosa yang nggak diampuni di nisfu Sya'ban ya. Sayyid Muhammad Al-Maliki memaparkan, jika melalui metode tarjih, ya, yaitu mengunggulkan satu riwayat atau penafsiran kepada yang lainnya, maka maksud malam yang diberkahi dalam surat Ad-Dukhan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi jangan dikunci. Kalau antum melakukan dosa di Sya'ban, antum harus gempur di Lailatul Qadar supaya jangan terkunci, tuh nggak terampuninya. Aduh, berat juga nih. Paham nggak maksudnya nih? Supaya jangan terkunci, antum amalin, gitu. Karena di Sya'ban ini ada dosa yang berbahaya tidak diampuni. Yang paling berbahaya dosa yang tidak diampuni itu di Ramadan. Bahaya itu. Tuh kena itu. Itu kena nggak nanti aja. Kita sering nggak menyadari. Maka ada doa perubahan takdir tadi. Itu ada diadukan. Maka para mufasir itu menyebutnya ada dua amalan. Ya. Malam Mubarakah itu bisa malam Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Ada dua amalan, doanya juga berbeda. Ya, insya Allah nanti di Ramadan kalau kita masih diberi waktu, untuk ingatkan lagi tuh. Ya. Insya Allah antum 11 puan berplanning langsung diawasi oleh Allah. Tuh. Jadi riwayat tadi penafsiran atas lainnya, maka maksud malam yang diberkahi surat Ad-Dukhan tersebut adalah Lailatul Qadar. Berbeda kalau kita menggunakan metode jam'ur riwayah sebelumnya. Jam'ur riwayah itu mengumpulkan beberapa riwayat lain, berusaha memberi jalan sebelumnya ke tengah. Maka maksud malam itu tengah tadi, jalan tengahnya adalah Sya'ban. Jadi jatuhnya Ad-Dukhan itu bisa diamalkan di Sya'ban dan di Lailatul Qadar, ya. Karenanya Syahid Muhammad mengutip riwayat Abu Luha Ibnu Abbas. Sahih nih kalau dari Ibnu Abbas. Innallah yaqdil qada'a fi lailatil nisfu Sya'ban fayusallimuhu ila auliyaihi Lailatul Qadri. Dua. Malam Sya'ban, malam Lailatul Qadar.
sungguh Allah menetapkan putusan dan takdir pada malam nisfu Syaban dan menyerahkannya pada para pengampunnya pada malam Lailatul Qadar. Jangan dikunci di Lailatul Qadar. Sampai enggak? Jangan sampai terkunci. Jadi diamalin 2 amalan. Amalan tadi Syaban, amalan Qadar nanti dong ingatkan lagi deh, gitu ya. Nah, karenanya amalan malam nisfu Syaban berikutnya selain dari riwayat hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tariknya seorang ulama tarekat meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad banyak melakukan doa-doa tadi di Syaban. Yang anda sebut tadi doanya. Itu bukan untuk pribadi. Untuk siapa? Untuk umat. Keren nggak? Dia nggak paling tidak egois itu Nabi. Sampai dia melakukan puasa juga. Ya. Karenanya Nabi menjawab, ya. Beliau begitu gemar berpuasa di bulan Syaban, pas ditanya oleh Aisyah, Nabi menjawab, "Fala yamutu ahadun fitil kilsanati illa waqad qadar." Wakatnya umruhu fi syahri Sya'ban. Uridu indama yatimu tasjil masyiri. Sya'akun fi halati ibadati wa fa'ilil khairi. Sesungguhnya tiada seseorang meninggal pada tahun tersebut kecuali telah ditetapkan umurnya pada bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban antum tidak memohon, lalu murantum. Aduh, nah, aku ingin ketika dicatat takdirku, aku berada dalam keadaan beribadah dan beramal soleh. Buatlah permohonannya. Beribadah dan beramal soleh, Sya'ban penting. Paham? Nah, sekarang Andung tanya, berbeda nggak hati Andung dengan yang di luar? Bukan cari pembenaran ya. Berarti antum dengan thalabul ilmi ini antum paham Rajab mesti gimana? Rajab itu banyak tahlil aja deh, karena itu bulan Allah. Duduk gak? Banyak zikir aja deh, kopi. Allah udah lewat, bentar lagi lewat. Betul kan? Makanya di Rajab itu antum banyak menggunakan zikir kopi, ya kan? Nah, setelah Syaban banyakin sholawat karena bulan Nabi. Pas Ramadan punya kita, bulan umat Nabi. Rajab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan kita. Kan udah tahu tuh amalannya. Kemarin udah ngebahas ya. Jadi sudah jelas itu jawaban dari Nabi. Aku ingin ketika dicatat takdirku, aku berada dalam keadaan beribadah dan beramal soleh. Maksudnya kita bermohon ke yang perubahan lebih baik. Boleh aja kita minta panjang umur, nggak disalahin. Jadi semuanya memang dari ketetapan Allah. Tapi kalau kita betul mengamalkannya, jadi hal-hal yang sudah ditakdirkan hanya dengan doa bisa berubah takdir. Yakin? Nah itu dia. Nah, perjalanan dakwah Rasulullah membahas dulu ya. Supaya kita lebih mengena ada apa sih di bulan Syaban. Ya. Kenapa kita mesti ibadahnya dikerenkan dulu sebelum masuk ibadah sesungguhnya kita yang melakukannya bulan kita Ramadan. Perjalanan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan risalah yang diterimanya dari Allah, tentunya ajaran Islam, syariat Islam, tidak segampang membalikan tangan loh. Berat. Kita tinggal nerima aja. Ya. Banyak rintangan yang harus dihadapinya selain dari nasabnya, keluarganya, koleganya, juga banyak dari masyarakat semenanjung Arab yang menolak dan tidak menyukainya karena dianggap saingan dari ajaran-ajaran lama nenek moyang ya, yang sudah bertahun.
Jadi nggak mudah menyampaikan risalah Islam itu Nabi. Bahkan perkataan sumpah serapah hingga permusuhan itu mereka sampaikan kepada Rasulullah. Jadi banyaknya ujian Nabi itu, rintangan, itu tidak membuat Rasulullah pasrah hingga meninggalkan ajaran dan amanahnya. Ini ada hikmah untuk kita. Ya, ia terus berdakwah. Sekalipun pada akhirnya harus berujung pada perang. Alhamdulillah yang duduk ini bodoh teuing mau istirahat 3 hari kayak bulan baik tidak baik, tetap kita ngaji. Walaupun yang datangnya nggak ada, lo ngaji seorang salah. Entahlah nanti goib datang bodoh teuing. Kalau ngaji di atas itu umumnya syariat. Makomat kita hakikat. Betul kan? Ya udah ngaji di syariat akuarium. Ya, apalagi jodoh. Itu ngaji di atas. Rame terus ya. Unik. Jadi gitu deh. Ini bukan ini ya. Kita nggak boleh kaku kan. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau mau ngaji hakikat lengkap dengan syariat ya ke bawah kan gitu ya. Betul kan? Karena di sini ada mubarokah. Iya kan? Nah, ini penting nih. Bukan andung promosi untuk datang kemari. Ini heran pula ya. Kalau kajinya dunia kok pada kenceng banget deh. Minta ampun deh. Zaman sekarang ya kayak gitu deh. Ahli-ahli agama lagi yang ngumpul. Kan susah ini. Banyak maaf ya, bukan anu ngingetin ya, ini bulan baik kan. Tolong gempur dulu deh di bawah. Karena perkara puasa kita itu al-batinu ke hakikat, bukan syariat aja. Masa bulan Syaban itu ngurusin bisnis? Bulan Syaban baca kajubini ya kacau nagari mah. Anda digempur ke bawah kan rusak tuh. Nyindir kemana nih, ngaji kemana nih? Enggak, anu ngingetin. Udah deh ngalah aja deh. Iya, dia. Jadi kembali lagi ke kaji ya. Oleh karenanya sampai ujungnya kalau terjolimi Nabi itu perang. Perang pada masa Rasulullah itu kan merepresentasikan salah satu dari sekian fase dakwah Islam pada masa itu dan bukan merupakan ketentuan hukum. Nah ini kan orang sekarang nih perang itu dijadikan kewajiban hukum Islam. Kalau nggak mau perangi, nggak begitu. Nabi nggak begitu. Nah ini ilmu fikihnya harus jelasin secara rohani ya, tasawuf ya. Konsep jihad dalam Islam itu karena diperangi, tau nggak? Islam itu defensif, ketangkep maksudnya. Ya. Yeah. Oleh karenanya fase perang pada masa itu hanyalah bersifat defensif, membela diri. Sampai? Itu prinsipnya, itu ajaran Islam. Makanya jihad orang sekarang itu banyak salah kaprah. Iya. Orang itu memerangi kita jangan-jangan ujian dari Allah, menguji iman kita kan? Benar kan? Ya kalau antum semua muslim sedunia ini kiamat lah. Nggak ada yang dakwah. Benar kan? Diciptakan iblis hakikatnya apa tadi? Diciptakan surga neraka hakikatnya apa? Jadi antum kalau diuji itu tandanya antum dipinterin, dinaikin derajat. Gitu aja kuncinya. Oleh karenanya fase perang pada masa itu hanyalah di ajaran Islam itu defensif, bertahan, membela diri, bukan untuk menyerang. Yang ingetin di luar nih. Hati-hati Palestina. Ya. Kita perang itu kalau diserang. Sama ya? Nah, di antara jumlah peperangan yang terjadi dalam Islam pada masa Rasulullah adalah perang Bani Mustahlik. Bani Mustahlik itu berada di Madinah. Perang ini mayoritas ulama ahli sejarah terjadi di bulan Sya'ban 5 Hijriah.
Sebab perang Bani Mustaqlik itu pada mulanya hubungan antara umat Islam dan orang-orang kafir Madinah berlangsung baik. Berlangsung baik. Orang hijrah, nasyot itu baik, harmonis, ramah. Dan tidak ada sikap curiga pada masa awal-awal hijrah Nabi. Namun Rasulullah sebagai pembawa ajaran baru di lingkungan yang mayoritas menolak ajaran itu, tentunya masih curiga. Paham kan? Wajar kan? Karena udah bertahun-tahun dia mengikuti ajaran nenek moyang di Madinah itu. Selain takut ajaran nenek moyang mereka semakin terkikis dengan dakwah Rasulullah yang baru, yang sangat pesat. Nah, mereka juga khawatir agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan menggempur, menyerang melalui amar makruf. Padahal tidak. Amar makruf Nabi itu keras itu kalau diserang. Duduk ya. Nah, itu sifat itu harus tertanamkan sampai kiamat sebagai seorang muslim. Jangan menyerang kalau tidak diserang. Duduk. Ya, garis militer lagi harga diri, nyerang orang akan kacau nih. Nah, jadi menurut Syekh Ali Muhammad Asy-Syalabi, perang ini dipicu pada awal perang di bulan Syaban ini disebabkan adanya rencana jahat karena khawatir ketakutan. Bani Mustaqlik ini ketakutan diserang oleh Islam untuk menetapkan dakwahnya dipaksa. Padahal enggak. Ya. Akhirnya karena takut begitu, rencana jahat dari Bani Mustaqlik untuk menyerang umat Islam, benar saja rencana itu tidak hanya sebatas kata, mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk menyerang umat Islam yang berada di Madinah, di bawah pimpinan Harits bin Dirar namanya. Asy-Syalabi dalam Sirah Nabawiyah, kitabnya Urdu Waqai wa Ta'ilul Ahdasin, Darul Ma'rifah, halamannya, bukunya itu nomor 572. Itu referensinya. Kalau ingin dibuatkan tesis atau apa ya. Jelaskan gitu kan. Nah ya. Bani Mustaqlik benar-benar siap untuk menyerang umat Islam dengan pimpinannya yang bernama Harits bin Dirar. Mereka sangat yakin bahwa kemenangan akan bersamanya. Karena melihat jumlah umat Islam yang datang itu kan sedikit di Madinah. Benar kan? Beragam rencana telah mereka buat untuk menyetel perang dengan sangat gampang, singkat, dan pada akhirnya bisa meluluhlantakkan umat Islam dengan satu kali serang. Nah, itu udah timbul sombong tuh. Ya. Kabar dari rencana jahat itu akhirnya sampai ke Rasulullah. Para sahabat ya mengetahui. Sebelum umat Islam bersiap-siap menghadapi Bani Mustaqlik, terlebih dahulu Rasulullah mengirimlah mata-mata diutus bernama Buraidah bin Hasib al-Aslami untuk mencari tahu kebenaran apakah betul atau nyerang. Kenyataannya mereka betul ya Rasulullah akan menyerang kita, sekaligus mencari tahu titik lokasi yang akan dijadikan tempat perang. Nah, orang Jazirah Arab itu ya, itu hobinya memang perang. Dan sportif. Perang itu ngomong dulu, perangnya di sana ya. Enggak kayak kita main cido deh. Enggak tahu dulu, perangnya di sana, ikutin tuh perang sana. Nah gitu. Sportifnya ada walaupun dia musyrik. Karena dia juga takut kalau perangnya di kota yang hancur. Orang dia juga kan gitu ya. Jadi begitulah. Hobinya memang perang. Ya. Jadi itu yang terjadi ya. Udah tahu lokasinya. Ya. Saat itu pula Rasulullah langsung bergerak keluar dari Madinah karena lokasinya sudah tahu. Menemui mereka dengan membawa 700 pasukan dan 30 pasukan penunggang kuda. Sampai di lokasi perang, kedua belah pihak langsung berhadap-hadapan. Peperangan berlangsung akhirnya terjadi. Sengit, musuh yang diprakasai oleh Harits bin Dirar tadi cukup ampuh untuk membuat pasukan Islam awal pertama karena banyaknya lari tunggang langgang. Umat Islam itu lari tunggang langgang dan terpecah di daerah Muraisi namanya.
tepi mata air. Pasukan kaum muslimin tidak memperhatikan keadaan sekitar waktu itu strateginya. Dan celah itulah yang menjadi target musuh untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Akhara Rasulullah SAW ala baniyal mustoliki wahum goruna. Rasulullah SAW telah berperang dengan Bani Mustahlik dan mereka juga berperang dengan Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Umar. Pada fase pertama, umat Islam dipukul mundur kocar-kacir oleh Bani Mustahlik karena banyak. Namun di saat berkecamuknya perang, saat itu Allah memberikan ketenangan kepada mereka dan memunculkan semangat kembali kepada umat Islam. Seketika itu Allah menghujamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang musyrik, sehingga mereka akhirnya kalah dan segala kesombongan yang semula tampak dari diri mereka kini telah sirna. Sebagian dari mereka berhasil ditumpas oleh pasukan muslimin, sementara sebagian lagi dijadikan tawanan perang. Tawanan-tawanan itu lalu digelandang ke hadapan Rasulullah. Setelah peperangan selesai dan kemenangan diraih umat Islam, Rasulullah membagikan 4/5 harta rampasan perang yang disebut ghanimah untuk pasukan muslim. Untuk prajurit yang berjalan kaki mendapat 1 bagian, dan prajurit berkuda mendapat 2 bagian ghanimah yang dibagikan. Jadi hikmah dari perang Bani Mustahlik ini di bulan Syaban ini, dari kisah tadi dapat diambil hikmah. Kemenangan tidak akan pernah berpihak kepada orang-orang yang sombong. Poinnya itu aja. Ya. Jadi sebagaimana terjadi pada perang Bani Mustahlik, dengan bermodal jumlah yang lebih banyak, kesombongan naik. Mereka sangat tinggi saat itu kesombongannya. Namun mereka lupa bahwa jumlah umat Islam walaupun sedikit, namun disertai dengan keimanan, ketakwaan yang kuat dan sangat dekat kepada Allah dalam keadaan puasa, tak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Ini berdasarkan firman Allah, Quran surat Al-Baqarah 249. Jangan sombong. 249 Al-Baqarah. Iqra Iwan. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukankah ia mengikutku? Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya.
kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada kaitannya dengan puasa nggak? Nggak minum. Iya kan? Yang nggak minum itu golonganku, Allah akan menolong. Iya kan? Nah, bayangin berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kamin fi'atin kalalatin kalabat fi'atan katisaltam biiznillahi wallahu ma'asabirin. Ya. Berserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau antum ada ingin merubah takdir, ada berkehendak, sebaiknya puasa. Baru bermohon, betul kan? Sudah itu apa lagi? Jangan sombong. Nah, sombong itu kaitan dengan tauhid apa? Termasuk sombong, Allah pasti mengabulkan. Enggak boleh. Nah, enggak boleh begitu. Serahkan aja, tawakillah. Ya. Nah, jadi poin-poin ruhani itu perlu menjelaskan secara benar. Itu ada di Quran. Coba renungkan baca Quran itu tuh. Itu kan terkait dengan Bani Mutafik tadi. Jadi Bani Mutafik menyerang itu kan Allah ngizinin menguji orang yang nggak puasa. Akhirnya apa? Terbirit-birit lari kan? Iya kan? Betul kak? Tafsirnya tuh. Nah, ada orang memahami tadi Talut ini berbeda pengertiannya. Ya. Pada zaman sebelum Nabi di nabi-nabi sebelumnya bisa jadi. Tapi ini juga kena pada saat peperangan di bulan Syaban tadi. Nah, itu tadi. Jadi intinya ya, betapa banyak kelompok kecil. Jangan khawatir kalau antum kecil. Kalau antum mengikuti aturan Allah dengan puasa, ada permohonan, pasti antum dimenangkan. Sama ya? Nah, insya Allah deh. Jumlah mereka sangat banyak dan melebihi umat Islam. Mampu dikalahkan dengan sangat gampang dan mudah lagi. Doa kita juga akan mudah. Kalau kita ngikut aturan Allah, ya puasa. Nah, puasa ini pun kita harus tahu poinnya kemana sih? Puasa hakikat, bukan menahan makan minum aja. Ya gitu ya. Jadi pasukan yang banyak tidak ada artinya jika disertai dengan kesombongan. Tuh, poinnya itu. Begitu juga sebaliknya pasukan sedikit yang memiliki keyakinan, keimanan, mengikuti tata aturan Allah. Laksana pasukan besar melebihi pasukan musuh. Yang dengan gampang bisa meluluh lantakan mereka. Karena jangan kecil hati antum. Ya, gak punya, masih banyak dosa, belum jadi wali, sholat belang betong. Jangan putus asa. Ya jangan. Setiap mukmin juga bisa dekat kepada Allah dengan mikraj. Nah, kan konsepnya mikraj itu. Ya. Mikraj itu kan mendekati ke Allah. Yaitu lewat sholat. Jangan ikuti lewat Nabi dong, nunggu buruk kemana? Ya kan? Sholat. Jadi ruku-rukunya itu buruk. Tata aturan itu buruk. Cahayanya gitu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi. Nah, penandung sebut ini kan. Ini lebih dalam lagi pemahaman sampai tutup kaji nih ya. Ada di sholat tuh. Ya. Sholat antum di samping puasa, sholat antum harus dipahami betul-betul ada Allah, dekat dengan Allah. Antum berjalan menuju Allah di sholat itu. Ya. Nabi Muhammad menemui Allah secara langsung. Karenanya Nabi kepada umatnya menyebutnya gini, as-sholatu mirajul mu'minin kan. Hadis itu sahih. Itu kan di sholat.
Sholat wajib yang 5. Karena sholat merupakan peristiwa kemenangan. Kalau ingin menang, sholatnya harus dimaknai di titik mana? Mi'raj antum itu di sholat. Dalam proses Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menemui Allah secara langsung. Ya kita nggak bisa secara langsung, secara ruhani lah. Ya, untuk menerima perintah sholat. Pemahaman yang bisa rusak tauhidnya tentang Isra Mi'raj ini, kalau disandarkan kepada dalil akal. Sidratul Muntaha ke dalil akal ya susah lah. Ya, nah, ada nur, ada cahayanya, ada dalil akal, susah. Kalau nggak paham tafsir yang sifatnya mutasyabih, ya. Jibril berhenti di sana, tidak bisa masuk satu langkah bisa terbakar Jibril. Nah, kacau tuh kalau memahami begitu ya. Nah, ini perlunya thalabul ilmi. Jibril terbakar karena Jibril tidak diundang, kan gitu kemarin kan? Maknanya beda itu. Ya. Itu dalil akal itu. Sedangkan Nabi memiliki undangan sehingga tidak mengecil dan tidak terbakar. Coba dalil. Nabi ada dagingnya. Repot nggak? Nah, jadi sholat itu kan udah disebut Mi'raj mukminin. Cara kita bertemu Allah di sholat bisa disebut Mi'raj. Sholat 5 waktu itu Mi'raj. Karena di dalamnya ada kandungan percakapan antara Allah dan Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang terabadikan pada bacaan di sholat itu apa? Tasyahud. Apa tuh? Tasyahud. Di sholat kan ada tasyahud. Wajib tuh. Bacaan ini jadi rukun sholat. Yang jika tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Ketika seorang tasyahud, itu kan kita sedang dialog dengan Allah dan Nabi. Ingat pas tasyahud itu kita ada Nabi, ada Allah. Sampai titik ruhani tinggi bisa betul-betul terasa itu. Dan Nabi ada pada sholat. Lafadznya yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu dia titik mi'rajnya di sholat. Ini yang mesti menjelaskan. Ya. Artinya salam sejahtera yang penuh berkah dan salam sejahtera yang amat baik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Lalu Allah menjawab nggak? Menjawab. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan gitu. Iya kan? Artinya salam sejahtera, barokah dan rahmat Allah dilimpahkan kepada wahai Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban Allah. Waktu at-tahiyat, tasyahud tuh. Kemudian Nabi ngomong. Jadi ada 3 ngomong pada satu lafaz kita, tahu nggak? Harus tahu pemisahannya supaya antum bisa merasakan dia ada, Allah ada, Nabi ada. Ya. Nabi ngomongnya assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh. Egois nggak Nabi? Enggak. Masih ingat umatnya. Kalimat tahiyat itu yang dibaca oleh waktu kita sholat, kan itu mewakili doanya Nabi, dijawab oleh Allah, ya. Nabi nggak egois lagi jawabannya, betul kan? Ya kan? Di satu lafaz mulut kita, dapat salam dari Allah lagi. Lalu Nabi ingat orang lain. Kalau antum nggak akan ingat orang lain tuh. Nabi ingat orang lain tuh, umatnya yang soleh, iya kan? Juga pada salam Allah. Jadi Nabi tidak egois karenanya dalam tasyahud ada bacaan yang memiliki ganjaran cukup besar kalau dimaknai secara makrifat. Ada 3 yang berbicara itu. Antum, Allah, Nabi pada tahiyat. Paham gak tuh? Itu udah mi'raj antum. Jangan nungguin gimana kita bisa terbang nih naik ke atas. Itu dalil akal, nggak boleh.
Merusak tauhid. Sampai ya. Tolong poin sholat di tahiyat beresin. Itu makomat tertinggi mi'rajnya seorang yang di mi'rajkan manusia walaupun awam waktu sholat. Di situ ada percakapan 3 yang diwakilkan oleh mulut kita. Itu disebut tasyahud. Makanya tasyahud ada bacaan memiliki ganjaran yang besar kalau dimaknai secara makrifat, dipahami secara benar. Hal ini menandakan bahwa posisi sholat super penting dalam Islam, apalagi dilakukan pada bulan-bulan mubarakah. Karenanya kan disebut sholat itu tiangnya agama. Jadi ketika seorang melafazkan ayuhan nabi, itu kan maknanya gini ya. Nah ini harus kita dudukin dulu ya. Setingkat sekualitas langsung antum itu sama kualitasnya bertemu Nabi Muhammad pada sholat. Ayuhan nabi, kan ada bacaan tasyahud tuh. Kualitas antum tuh ya bertemu Nabi itu. Dan kalau itu naik makrifat ya, antum terasa benar Nabi ada. Antum gak bisa ngapa-ngapain tuh. Karenanya ketika membaca assalamualaikum wala ibadillah, itu sama dengan antum sudah ziarah wali seluruh dunia. Masuk diziarahi wali seluruh dunia. Karenanya pandangan ulama pahala sholat itu, ulama dulu nih ya, pandangan pahala sholat yang benar pada tahiyat tasyahud itu bisa sama dengan antum haji dan umroh sekaligus pada sekali sholat tuh. Berarti sehari antum bisa haji dan umroh kalau sampai titik makrifat tuh. Bahkan bagi seorang muslim yang melakukan sholat hanya karena Allah, pahalanya dihitung setara dengan orang haji dan umroh. Hal ini ditemukan dalam kitab Kuzus Sa'adah. Baca aja kitabnya tuh. Sebuah kitab berisi kumpulan kata-kata mutiara dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kitab ini ditulis oleh Habib Muhsin bin Abdullah Asyegab. Siapapun yang sering sholat saja, sholat aja nih, dimanapun, apakah itu di Padang, di Lubuk Alung, di Jakarta, ya. Nggak perlu di Mekah atau di daerah lain. Ketika seorang niat membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, pahalanya sama dengan haji dan umroh, titik. Sama, nggak perlu haji. Nah, daripada kita menyibukkan diri untuk melakukan haji yang harus menunggu antrian cukup lama, ikut umroh dengan biaya mahal, alangkah baiknya kan untuk memperbaiki sholat kita terlebih dahulu. Benar kan? Kenapa? Daripada haji umroh belum tentu berangkat haji. Kalau Allah itu kan takdir. Ada udah siap juga bisa lepai. Jemaah kita ada kasih sakit. Pas mau berangkat kena COVID, nggak bisa berangkat. Pas mau berangkat lagi ketiga, istrinya dipanggil sama Allah. Ayo, mau ngapain? Jadi kita mesti gimana nih? Belum tentu antum punya puluhan miliar bisa berangkat haji, ngantrinya juga susah. Ayo, ngikuti kuota lagi. Jadi kita fokusnya gimana? Sholat bener ini udah sama haji kok. Ini bener ini. Daripada haji dan umroh belum tentu berangkat, jadi kita mesti cerdas kan? Begitu Allah Maha sayangnya. Jadi haji umroh itu nggak perlu dilihat daripada miskin kayanya orang. Percaya nggak tuh? Nah. Antri umroh, bayar mahal, kadang jadi korban penipuan lagi. Benar kan? Ngapain nggak serius? Ada digampangin sama Allah. Lebih baik fokus di sholat dulu deh. Siapa tahu kalau Allah berkehendak haji, haji juga kan, tukang cendol aja bisa haji. Jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Wah, ini lebih dalam lagi nih.
Seperti itulah Rasulullah mengabarkan tentang musim tahunan yang berkah ini, bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kalau benar sholatnya udah di Mekah tuh. Pahalanya sama. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan, tolong deh, serius. Kekuatan kebaikan dilepaskan dan orang-orang beriman diberi kekuatan dalam melakukan berbagai perbuatan baik. Selain itu pintu-pintu kebaikan yang belum dibuka sebelum datang bulan suci, bentar lagi akan dibuka insya Allah untuk mereka yang bisa mengilmuinya di bulan suci Ramadan nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, taklukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sarananya syaitan yang menebar keinginan hanya diperkuat dengan makan dan minum. Semoga Allah mengutuknya. Tidaklah mengherankan jika jiwa orang-orang mukmin berjuang menuju kebaikan di bulan ini dari Syaban, dari Rajab, sedangkan orang-orang yang bermaksiat mereka mengalami kesulitan untuk membatasi hawa nafsunya. Ia mengalami gejala sesak di dadanya, menyempit di bulan Ramadan nanti. Jangan heran, ya. Kami tidak mengatakan bahwa dunia ini bebas dari kejahatan di bulan Ramadan, tidak. Kita yang membawa kejahatan. Kita yang membawa korin. Karena kehidupan dunia ini tidak diciptakan untuk kebaikan yang murni. Paham? Kehidupan di atas dunia ini tidak diciptakan untuk kebaikan murni. Tidak. Itu poinnya. Dan tidak diciptakan pula untuk kejahatan yang murni. Tetapi kebaikan akan menjadi tampak di surga akhirat nanti. Itu akidah. Allah Subhanahu wa taala memperluas pintu-pintu kebaikan di bulan ini, menyempitkan pintu-pintu keburukan di dalamnya bulan nanti. Ini adalah kesempatan bagi kita yang ingin memperbanyak perbuatan baik, meninggalkan perbuatan buruk. Kesempatannya dari Syaban. Jangan bingung deh, ahli agama. Udah jelas waktu Syaban, mau masuk Ramadan, baca Kak Jobini, ngitung bisnis, daradur kemana. Udah gila itu. Benar kan? Ya kalau kita terikat dengan sesuatu hak yang mesti diambil, ikuti tata aturan Allah. Ikuti. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk selalu tuntun kami dalam melakukan kebaikan, jauhi kami dari kemungkaran, cintailah kami kepada orang-orang miskin. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan ridhomu lah kami bisa ditempatkan di surgamu, baik di dunia maupun akhirat. Ya Allah, dan kami diberi perlindungan dari murka siksamu. Ya Allah, sungguh beruntung bagi siapapun yang dikaruniai oleh Allah kepekaan untuk mengamalkan berbagai peluang kebaikan di bulan yang penuh mubarakah ini. Ya, karenanya Rasulullah bersabda, inna afdalan nasi bayanakum humul ladina yajlibuna akbara kadan minan nabi lil akrina. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah di bulan baik ini, dari Syaban sebelum Rajab masuk Ramadan, yaitu banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat kaji ini, kita mengikuti tuntunan puasa kita dengan makomat yang lebih tinggi ulama-ulama terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.